Langkah Banteng Muda Indonesia atau BMI Kabupaten Buleleng dalam mengajak masyarakat Buleleng untuk menanam sorghum kini berlanjut di Desa Grogak, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Digelar pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, pukul 10 WITA, acara BMI Peduli ini bertajuk Sosialisasi Pengembangan Budidaya Sorghum dan Pangan Lokal menuju Buleleng Mandiri Pangan yang berkelanjutan. Santai kuning, sing tadi waktunya untuk terjun langsung ke masyarakat. Acara sosialisasi ini dihadiri para petani yang ada di wilayah Grogak. Harus dilakukan Ketua DPRD, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng yang sudah hadir, Bapak Mangku ya. Kemudian Bapak Tampak hadir dalam sosialisasi ini antara lain Ngurah Arya Putra, Ketua Fraksi PDIP DPRD Buleleng, lalu Putu Mangku Budiase, Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, kemudian Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA, selanjutnya Insinyur Gusti Maya Kurnia, dan Lengah Suparne. Oleh rekan-rekan kita bagaimana teknisnya ya menanamnya, dan kita BMI sudah kita Ngurah Arya Putra menyampaikan secara tidak langsung bahwa pihaknya mendukung program budidaya sorghum yang digaungkan oleh organisasi sayap PDI Perjuangan itu. Saya sampaikan Indonesia ini memang memiliki beraneka kopi. Sementara di daerah kita, apalagi BMI Buleleng telah berbagi ilmu pertanian dan diharapkan dapat menggairahkan pertanian khususnya di wilayah Grogak. Dan penghasilan tanah yang cukup besar. Pertama terima kasih juga kepada BMI, saya Partai PDI Perjuangan, karena sudah berbagi ilmu, akan berbagi konsep pertanian yang baru. Karena di daerah kami, khususnya di daerah Grogak dan sekitarnya, ada 14 desa. Memang kalau lihat dari keadaan di sektor pertanian, banyak yang tak ada hujan. Oleh karena itu sangat cocok untuk tanaman sorghum. Memang tanaman sorghum ini tidak satu hal yang baru, enggak. Cuman bagaimana pangsa pasar yang memang menjanjikan dari apa yang disampaikan tadi. Oleh karena itu berharap bahwa sosialisasi ini akan bisa mengangkat dan menggairahkan para petani kita. Mungkin dari beberapa kriteria yang ada atau yang disosialkan tadi memang sangat cocok dengan situasi masyarakat kami di sini. Satu, dia sebagai petani; kedua, peternak. Walaupun tidak punya lahan sendiri, tetapi minimal dia ada keuntungan yang di selain hasil dari sorghum, berarti manfaat batang, daun dan sebagainya untuk di peternakan. Padi, apalagi kalau padi sekarang. Sementara itu, Ketua KTI Bali, Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA, menyebutkan bahwa kolaborasi dari hulu ke hilir akan membawa dampak perekonomian yang luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Pak Arya. Bagaimana dengan Ia juga menyebutkan bahwasanya dalam proses budidaya pastinya perlu pendampingan agar kualitas sorghum dapat sesuai dengan kriteria pasar. 2023 insentif itu sudah bisa diberikan. Di hulunya benih sorghum itu harus tersedia di lokasi. Kalau di Grogak harus ada di Grogak. Artinya benih sorghum mudah didapat oleh para petani, dan bahkan di awal pengembangan sorghum di Buleleng ini pemerintah harus turun. Artinya pemerintah memberikan insentif atau subsidi untuk penyediaan benih. Nah, kemudian kalau sisi teknologi ini perlu pendampingan, perlu pelatihan yang dilakukan kepada para petani sehingga petani bisa merawat, memelihara sorghumnya untuk bisa berproduksi sesuai dengan harapannya dan memiliki kualitas yang bagus. Artinya kualitas yang produksi ini sesuai dengan permintaan dari perusahaan yang ada di hilir. Sudah ada hasil, kemana nanti dipasarkannya. Nah, inilah yang memang harus diikat dalam satu kesatuan, dalam satu bentuk, kalau saya nyebutnya model bisnis, sehingga semuanya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsinya. Misalnya di hulu akan mendapat keuntungan karena dia menjual benihnya, kemudian petani mendapatkan keuntungan karena menjual produknya, sementara perusahaan juga akan mendapat untung karena dia mendapatkan produk dari petani untuk diolah atau untuk dipasarkan lagi di tempat-tempat yang lain. Lihat ada orang lain, orang asing yang makan. Di samping itu, Ketua DPC BMI Buleleng, Dr. Ketut Putres dan SPOG, mengatakan bahwa sorghum
memiliki beragam manfaat bagi kesehatan selain manfaat untuk pangan. Seperti di Lombok disebut sebagai tanah. Ya, kalau kita lihat dan kita sosialisasikan tadi, kita ingin mengenalkan ke masyarakat tentang tanaman sorghum ini yang ternyata memang memiliki manfaat yang luar biasa. Di samping juga manfaat-manfaat untuk pangan, pakan, justru di sini saya tekankan bahwa manfaat dari sisi kesehatan sangat besar sekali. Pertama, karena memang biji sorghum ini kandungannya adalah mengandung antioksidan. Kemudian juga dari mineralnya, kemudian kalsiumnya, fosfornya, mangannya, vitamin, dan semuanya ini penting sekali untuk kesehatan. Dan justru sangat baik sekali untuk mereka yang memang ingin menurunkan berat badan. Dan juga dari kandungan biji sorghum ini ya, yang ternyata kalsiumnya ini pun juga dengan mineralnya ini ternyata dapat meningkatkan kadar insulin dalam darah, sehingga cocok sekali untuk dikonsumsi pada mereka yang menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, kegunaan-kegunaan inilah yang memang kita sosialisasikan juga, sehingga ya para petani-petani dan masyarakat secara umum ya akan bisa menjadikan sorghum ini sebagai pangan alternatif. Mungkin 1 tahun. Mudah-mudahan sih keluar dia bobab dia tak. Pria yang akrab disapa Dr. Caput itu juga mengutarakan bahwa budidaya sorghum dapat memberikan kesejahteraan bagi para petani serta untuk mewujudkan kemandirian pangan di Buleleng. Yang justru saat ini tanaman sorghum ini yang sebenarnya merupakan ikon Buleleng, simbol Buleleng. Ini justru saya melihat ini ada pesan dari pendiri-pendiri Buleleng bahwa nilai sorghum ini luar biasa. Dari A sampai Z-nya berguna, dari biji, daun, batangnya berguna. Bahkan ketika menanam sorghum ini justru tanahnya akan menjadi subur. Nah, inilah semuanya yang kita lihat dari sisi kemanfaatannya. Nah, jelas dari pesan yang memang kita dapatkan dengan budidaya sorghum ini, ya, kita harapkan dapat memberikan nilai tambah kesejahteraan untuk petani di Buleleng, dan dari sorghum ini kita bisa mengantarkan untuk Buleleng mandiri pangan berkelanjutan. Muncul ginseng petani lagi nak buat biji, seluruh petani buat 3.000 ya? Betul 3.000 satu biji? Sudah sangat mahal Pak ya? Karena apa? Silakan Pak jual kepada siapapun asal tetap kondisinya adalah sawah, tidak dialih fungsi. Dari Singaraja Bali, Tim Liputan Sinar Timur TV. Yuk.